Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsyam Parba dari Administrasi Pendidikan 4A. Di sini saya akan sedikit memberi pendapat saya serta menyampaikan beberapa pendapat para ahli mengenai peranan konsep perilaku organisasi dalam perencanaan pendidikan. Nah, yang pertama, ada perilaku organisasi menurut Stephen Robin dalam bukunya tahun 2008. Dijelaskan bahwa perilaku organisasi merupakan bidang studi yang mempelajari dampak perorangan, kelompok, serta struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan tentang hal tersebut untuk perbaikan efektivitas organisasi. Nah, jadi perilaku organisasi ini menerapkan pengetahuan yang diperoleh mengenai individu, kelompok, serta efek dari struktur terhadap perilaku untuk membuat organisasi itu bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Kemudian ada pendapat perencanaan pendidikan menurut Prof. Udin Syaifuddin dan Prof. Abin Syamsuddin dalam bukunya tahun 2005, yaitu perencanaan pendidikan merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dengan cara yang optimal, dengan cara pembangunan ekonomi dan sosial secara menyeluruh dari suatu negara. Jadi yang saya pahami dari pendapat ini bahwa perencanaan pendidikan itu bisa didorong dengan aspek ekonomi dan sosialnya. Nah, menurut Stephen Robin ada 5 kajian perilaku organisasi. Yang pertama adalah psikologi, yang kedua sosial, yang ketiga psikologi sosial, yang keempat politik, dan yang kelima antropologi. Nah, dari 5 kajian perilaku organisasi ini, saya berpendapat bahwa semuanya memiliki peran penting dalam perencanaan pendidikan. Mengapa? Karena dalam sebuah perencanaan diperlukan penelitian, entah itu dalam sebuah psikologi masyarakatnya, atau misalkan jika dalam suatu sekolah maka diteliti tentang psikologi siswa atau peserta didiknya, kemudian sosialnya, kemudian antropologi kebudayaannya, dan politik kebijakan pemerintahnya tentang pendidikan. Nah, dalam perencanaan pendidikan ini harus diperhatikan karena butuh data yang akurat untuk melakukan sebuah perencanaan. Semuanya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi 5 kajian teori tentang 5 kajian perilaku organisasi yang tadi saya sebutkan itu menurut saya memiliki dampak bagi perencanaan pendidikan, karena memang dalam perencanaan itu perlu diteliti untuk menyesuaikan seperti apa perencanaan pendidikan yang akan disusun, kemudian bagaimana nanti pelaksanaannya. Itu sangat-sangat mempengaruhi terhadap hasilnya nanti gitu, entah hasil perencanaannya ataupun hasil lulusan dalam lembaga pendidikan tersebut. Nah, semuanya itu perlu diteliti lebih dalam perencanaan pendidikan, karena perencanaan dalam lingkup besar ataupun lingkup kecil semuanya tidak bisa dilakukan secara random atau asal-asalan gitu. Jadi semuanya butuh data-data yang lengkap agar dapat disusun secara benar gitu. Karena perencanaan yang baik adalah perencanaan yang paling mungkin dilaksanakan. Maka kemungkinan-kemungkinan itu yang harus kita cari untuk terlaksananya perencanaan yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.